ada chemistry di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Bu Ica. Ada chemistry di antara kita. Di video kali ini, Bu Ica akan membahas mengenai indikator asam basa. Secara umum, zat-zat di alam terbagi menjadi 3. Ada yang pH-nya asam, ada yang basa, ada yang netral. Indikator asam basa merupakan zat yang dapat mengidentifikasi apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, ciri khas dari suatu indikator itu ditandai oleh adanya perubahan warna yang signifikan ketika larutan tersebut diteteskan ke dalam senyawa yang bersifat asam atau senyawa yang bersifat basa. Indikator asam basa sendiri dibagi 2. Yang pertama ada yang indikator alami. Nah, indikator alami biasanya berasal dari bahan-bahan alam. Ciri khasnya, bahan alam tersebut memiliki warna yang mencolok, ya, seperti misalnya kunyit, lalu kembang sepatu, dan lain-lain. Kalian bisa lihat contohnya di slide berikut. Kelebihan dari indikator alami yang pertama adalah tentunya indikator alami sangat mudah didapat di sekitar kita. Yang kedua, dapat dibuat secara sederhana di rumah. Yang ketiga, indikator alami aman digunakan dan aman dibuat oleh siapapun. Sedangkan kelemahan dari indikator alami adalah tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, hanya dapat digunakan plus minus 1-2 hari saja. Itu pun jika indikatornya ditaruh di dalam lemari pendingin atau di kulkas. Jadi, kalau misalnya kita memiliki range pengujian asam dan basa yang rutin setiap hari, sangat teramat boros waktu kita jika kita harus membuat terus ya indikator alami yang fresh. Yang kedua ada indikator buatan. Kalau indikator buatan sesuai namanya, dia dibuat sendiri, tidak berasal dari bahan alam. Kelebihannya tentu saja indikator buatan ini sangat efektif digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jadi dia awet ya, tidak harus ditaruh di kulkas gitu. Terus yang kedua, dia juga mudah digunakan. Biasanya ada yang tinggal celup, ada yang tinggal ditetesin seperti itu. Nah, kelemahannya mungkin ada beberapa indikator buatan yang harganya mahal dan perawatannya juga cukup harus sangat telaten untuk merawatnya. Apa saja sih jenis-jenis indikator buatan? Indikator buatan yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, kamu pasti udah sering banget nih dengar kata kertas lakmus. Kertas lakmus ada yang lakmus biru, ada yang lakmus merah. Kalau untuk zat yang bersifat asam, dia akan memerahkan lakmus biru. Sedangkan zat yang bersifat basa akan membirukan lakmus berwarna merah. Kelebihan dari indikator kertas lakmus adalah yang pertama, dia mudah untuk digunakan, dan yang kedua, harganya tidak terlalu mahal. Sedangkan kelemahannya adalah kertas lakmus hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan itu asam atau basa. Jadi dia tidak bisa menentukan trayek pH atau rentang pH-nya, dan juga tidak bisa menentukan nilai pH sebenarnya. Hanya mengidentifikasi asam atau basa saja. Indikator buatan yang kedua ada larutan indikator. Ciri khasnya dia biasanya bentuknya larutan ya, di botol-botol kecil gitu. Lalu penggunaannya cukup ditetesin aja dan dia akan memberikan perubahan warna yang signifikan kepada asam atau basa dengan trayek pH tertentu. Jadi dia punya yang namanya trayek pH atau rentang pH. Sebagai contoh, ada larutan indikator yang namanya bromtimol biru. Dia memiliki rentang pH atau trayek pH dari 6,0 sampai 7,6 dan perubahan warna dari kuning menjadi biru. Artinya, pada pH antara 0 sampai 6, dia akan memberikan warna kuning ya kepada perubahan zatnya, perubahan warnanya. Nah, ketika dia menimbulkan warna biru, berarti pH-nya di atas 7,6.
Sedangkan kalau suatu zat pH-nya ada di antara 6,0 sampai 7,6, dia akan memberikan warna uji berwarna hijau atau campuran antara kuning dengan biru. Kelebihan dari larutan indikator, tentu saja yang pertama mudah digunakan, yang kedua aman untuk jangka waktu yang lama, dan yang selanjutnya dia memberikan warna yang sangat-sangat jelas signifikan terhadap suatu zat yang kita uji asam atau basanya. Namun kelemahannya, ada beberapa larutan indikator yang harganya mahal, dan juga ada larutan indikator ini tidak bisa memberikan nilai pH yang pasti. Jadi dia hanya bisa menentukan rentang pH-nya saja, bukan nilai pH yang pasti. Misalnya pH-nya 5 gitu. Tidak bisa. Jadi dia hanya bisa menentukan rentangnya saja. Berikut akan saya lampirkan contoh cara menjawab atau cara menentukan nilai rentang pH suatu zat menggunakan larutan pH indikator. Baik, bagaimana cara kita menentukan nilai rentang pH suatu larutan atau suatu zat uji? Berikut ini adalah contohnya. Tentukan nilai rentang pH air hujan jika diketahui hasil uji menggunakan larutan indikator adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 indikator, ada metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Dengan trayek pH bisa dilihat di situ ya. Lalu trayek warnanya juga sama. Warna uji air hujan, kuning untuk metil merah, biru untuk bromtimol biru, dan tak berwarna untuk fenolftalin ya. Jadi ketika air hujan itu diteteskan oleh ketiga indikator ini ya, hasil warna ujinya adalah seperti itu. Nah, untuk memprediksi atau menentukan nilai trayek pH atau rentang pH dari air hujan ini, langkah pertama kita harus bikin seperti garis bilangan ya. Kita bikin garis rentangnya dulu sesuai dengan angka-angka yang ada di trayek pH-nya. Ya. Di sini paling kecilnya 3,4 saya tulis. Terus ada 4,4, 6,0, 7,6, lalu 8,0 dan 10,0. Ya, seperti ini ya. Untuk skalanya nggak mesti sesuai ukuran ya. Kita hanya ingin melihat atau kita ingin menunjukkan mana yang lebih dulu gitu ya, angka yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Nah, kita bergerak dari yang paling kecil dulu trayek pH-nya. Siapa yang paling kecil di sini? Metil merah ya. Metil merah trayek pH-nya 3,4 sampai 4,4 dengan trayek warna dari merah sampai kuning. Artinya pada saat pH dari 0 sampai 3,4 dia menghasilkan warna merah. Dari 3,4 sampai 4,4 dia menghasilkan campuran antara merah dengan kuning, yaitu oranye atau jingga. Dari 4,4 ke atas atau 4,4 sampai dengan 14 dia menghasilkan warna kuning. Lalu di air hujan di sini dihasilkan warna kuning. Berarti air hujan yang memiliki nilai pH di atas 4,4. Maka saya bikin garis panah seperti ini. Ya, dia di atas 4,4. Ini untuk metil merah atau MM saja ya, saya singkat. Selanjutnya untuk bromtimol biru, dia menghasilkan warna biru, maka berada di atas 7,6 ya. Di atas 7,6. Kita bikin lagi garisnya seperti ini. Kanan juga karena dia di atas 7,6. BTB ya, bromtimol biru saya singkat BTB. Lalu fenolftalin menghasilkan warna tidak berwarna, berarti dia di bawah 8,0, maka garisnya seperti ini. Ini untuk fenolftalin atau saya singkat PP. Setelah itu kita bisa ambil irisan ya, atau suatu daerah
yang dilewati oleh ketiga garis ini. Ya, ini saya lihat di sini yang tiga-tiganya dilalui dari sini ya. Duh, nggak nyata. Dari sini. Oke. Sampai sini ya. Ini yang dilalui oleh ketiganya. Maka, rentang pH air hujan berdasarkan hasil uji ini adalah pH-nya dari antara 7,6 sampai dengan 8,0. Seperti itu cara mencarinya. Yang ketiga, ada yang namanya kertas pH universal. Dia bentuknya kotak di kemasan. Dan di situ penggunaannya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal celupkan saja si pH universalnya ke dalam larutan yang kita uji. Setelah itu kita kipas-kipas sedikit, jangan ditiup ya. Kita kipas-kipas sedikit, lalu kita cocokkan perubahan warna yang terjadi pada kertas pH-nya dengan indikator yang ada di kemasannya. Kelebihan dari kertas pH universal ini, yang pertama tentu saja sangat mudah digunakan ya. Lalu yang kedua, harganya ya standar lah ya, tapi kelemahannya dia hanya bisa digunakan satu kali celup aja. Jadi kalau misalnya digunakan kembali itu hasilnya kurang akurat ya. Jadi hanya bisa satu kali pakai. Lalu untuk hasil pH-nya, di sini kertas pH universal sudah bisa menentukan nilai pH, misalnya pH-nya 5, 6 dan seterusnya ya, dari 0 sampai 14. Cuma kekurangannya lagi kadang ada warna yang tidak masuk rentang. Baik, di sini saya tampilkan contoh dari pengukuran pH menggunakan indikator universal yang katanya tadi ada yang kadang warnanya tidak masuk rentang. Bisa dilihat di situ ya, di hasil pengukurannya warna yang ditampilkan itu 6 bukan, 7 bukan, jadi antara 6 dan 7 gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi kalau ada warna seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya pH meter. Nah, berdasarkan namanya aja udah ketahuan ya, pH meter berarti alat untuk mengukur pH. pH meter ini biasanya bersifat digital. Ada yang langsung dicelup juga, ada yang ditancepin. Kalau mau ngukur pH tanah misalnya tuh ditancepin, ada yang dicelup. Kalau untuk larutan biasanya dicelup ya. Nah, nanti di situ dia akan menampilkan ukuran pH-nya. Ketika kita celup ya, di pH meter itu ada yang namanya indikatornya. Ya, ada indikatornya di situ. Ketika kita celup, dia akan mengidentifikasi keberadaan senyawa H+ ya, keberadaan ion H+ di dalam larutannya. Semakin banyak H+-nya berarti dia semakin asam. Nah, di situ nanti akan muncul harganya, harga pH-nya, nilai pH-nya, misalnya 5,5, 7,08, tergantung alatnya. Jadi ada alat yang memang ketepatannya 2 angka di belakang koma, ada yang 1 angka di belakang koma, tergantung dengan sensitivitas alat dari pH meternya. Nah, jadi dari seluruh indikator asam basa yang digunakan, yang paling akurat adalah pH meter. Namun kelemahannya, pH meter harus dirawat secara apik. Baik, selesai video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dicerna. Jangan lupa sering-sering latihan ya. Sekian, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.